Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam semangat untuk anakku semua. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi ini saya tampilkan. Misalnya kalian ingin bekerja di TVRI misalnya sebagai penyiar, atau nanti Anda ingin bekerja di PLN, atau kalau Anda lulus di farmasi atau kedokteran berarti bisa di Kimia Farma atau asuransi kesehatan dan juga beberapa perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, ketika kalian ingin melamar pekerjaan, maka disitulah dibutuhkan surat lamaran pekerjaan. Ya. Nah, kita lihat. Kita akan membahas mulai dari kompetensi dasar, kemudian setelah itu ada indikator, kemudian yang ketiga adalah ada materi yang insya Allah akan kita bahas sebentar, kemudian yang terakhir kalian harus melaksanakan penugasan. Penugasan ini sebagai bentuk evaluasi apakah kalian semua sudah paham dengan materi yang telah saya jelaskan. Baik anakku sekalian, ini kompetensi dasarnya. Kita akan belajar untuk mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kemudian indikatornya ada 4 indikator. Yang pertama mengidentifikasi surat. Kemudian yang kedua kita akan belajar mengidentifikasi isi dan sistematika. Kemudian mengidentifikasi bahasa dan kalimat. Dan yang terakhir adalah kita akan belajar bagaimana lampiran dalam sebuah surat lamaran pekerjaan. Ya. Kemudian untuk KD 4.1 sebagai pasangan sama. Kita akan belajar mendata sistematika, kemudian menyimpulkan sistematika. Nah, sebenarnya seandainya kita belajarnya tatap muka, maka kita akan mempresentasikan. Ya, tapi karena ini pembelajarannya daring, berarti kalian akan mempresentasikan secara daring, kemudian teman-teman kalian yang lain akan menanggapi dalam bentuk diskusi, dan ketika presentasi kalian ada yang kurang tepat, maka direvisi ya. Iya. Baik, anak-anakku sekalian, yang pertama yang akan kita pahami adalah apa sebenarnya pengertian surat lamaran pekerjaan. Ini bisa kalian baca. Ya, ini adalah pengertian yang saya gabungkan dari beberapa pengertian-pengertian mengenai surat lamaran pekerjaan. Yaitu surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang. Jadi ingat, dari seseorang ya, yang ingin bekerja di sebuah kantor. Jadi boleh kantor, biasanya kalau kantor itu pemerintahan. Boleh juga perusahaan ataupun instansi tertentu. Iya, tapi ingat surat lamaran pekerjaan itu ketika kita tuliskan maka kita harus memperhatikan kaidah penulisan. Iya, mengapa? Karena surat lamaran pekerjaan ini termasuk salah satu dari bagian surat yang sifatnya resmi. Makanya ada aturannya Nanda ya. Nah, kalau kalian tadi sudah paham mengenai pengertiannya, maka ternyata surat lamaran itu terdiri atas 2 jenis. Iya. Jadi ada surat lamaran yang penulisannya digabungkan dengan riwayat hidup. Jadi bagian depannya ada surat lamaran, kemudian langsung digabungkan di bagian belakang dengan riwayat hidup dalam satu bagian teks ya. Iya. Tetapi ada juga jenis surat lamaran pekerjaan yang penulisannya dia dipisahkan dengan riwayat hidup tadi. Mohon maaf, kita kembalikan dulu. Ya, dia dipisahkan dengan riwayat hidup. Jadi banyak orang yang memilih bagian yang kedua ini ya, bahwa surat lamaran pekerjaan itu penulisannya berpisah dengan riwayat hidup. Seperti itu Nanda ya. Nah, lalu apa kira-kira fungsinya surat lamaran pekerjaan? Di sini saya tampilkan ada 4. Yang pertama yaitu sebagai bahan pertimbangan penerimaan. Ya pasti, karena di surat lamaran itu kan ada beberapa lampiran yang dipersyaratkan oleh perusahaan. Maka yang kalian kirim itulah yang menjadi bahan pertimbangan penerimaan. Iya.
Kemudian yang kedua, ternyata surat lamaran itu berfungsi sebagai duta pelamar. Mengapa? Karena kan kalian tidak langsung bertemu dengan pemilik perusahaan. Makanya surat itulah sebagai duta atau yang mewakili kalian sebagai orang yang melamar pekerjaan. Kemudian yang ketiga, yakni sebagai tanda bukti yang sifatnya tertulis. Mohon maaf, tanda bukti yang sifatnya tertulis. Ya. Jadi surat lamaran itu adalah biasanya ditulis tangan. Ya, olehnya itu surat lamaran itu menjadi bukti bagi sebuah perusahaan bahwa kalian melamar pekerjaan pada perusahaan tersebut. Dan yang keempat, ini pasti bahwa surat lamaran itu merupakan media komunikasi. Media komunikasi antara siapa? Pasti antara pelamar pekerjaan dengan pemilik perusahaan. Bisa dipahami Nanda ya? Kemudian kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu sistematika surat lamaran pekerjaan. Ada berapa kira-kira sistematika? Kita perhatikan, oh ternyata ada isi. Iya, surat lamaran pasti memiliki isi. Yang kedua, alinea pembuka. Nah, ini juga pasti ya. Kemudian struktur yang bagian yang ketiga, lampiran dan hal. Kemudian yang keempat adalah biodata diri, alamat surat, salam pembuka, ada juga salam penutup, dan tempat kemudian tanggal surat. Nah, baik anak-anakku sekalian, sistematika ini, bagian-bagian yang saya perlihatkan ini belum menjadi sistematika. Nah, sekarang sebelum saya berikan tanda yang mana yang pertama, kalau kita akan susun menjadi sistematika, coba kalian tebak yang mana kira-kira bagian pertama, kemudian bagian kedua, sampai kepada bagian yang terakhir. Ya. Isi bagian pertama ke dia? Ataukah yang pertama adalah alamat surat? Ya. Atau salam pembuka? Yang mana kira-kira Nanda? Nah baik, karena ini sifatnya daring, maka silakan kalian punya jawaban masing-masing dan saya perlihatkan ya seperti apa strukturnya, seperti apa sistematikanya. Ternyata yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Iya. Kemudian yang kedua, ternyata yang kedua lampiran dan hal. Yang ketiga adalah alamat surat. Kemudian yang keempat, ternyata salam pembuka. Kemudian yang kelima, sesudah salam pembuka ada alinea pembuka. Dan yang keenam adalah biodata diri. Kemudian yang ketujuh sudah masuk kepada bagian isi. Dan yang kedelapan, salam penutup. Apakah 8 struktur, 8 sistematika ini sudah lengkap atau belum? Ternyata ada satu yang ke-9. Coba tebak, apa kira-kira yang ke-9? Ya, yang ke-9 adalah, ternyata yang ke-9 itu adalah nama dan tanda tangan pengirim. Pasti anak-anakku sekalian ada yang benar ya. Ya, nah inilah sistematika surat lamaran pekerjaan ini yang terdiri atas 9 bagian. Mudah-mudahan kalian pahami dan insya Allah sebentar akan kita lanjutkan pembahasan satu demi satu ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana bahasa dalam surat lamaran pekerjaan itu. Ya. Yang pertama, bahasa dalam surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa yang santun. Iya. Atas perhatianmu. Atas perhatianmu ini contoh bahasa yang kurang santun ya. Harusnya atas perhatian bapak atau atas perhatian ibu kalau dia perempuan atau saudara juga boleh. Ya, terima kasih banyak ditambah lagi di belakangnya bahasa gaul atau bahasa sehari-hari. Terima kasih banyak ya. Nah, ini contoh bahasa yang tidak layak digunakan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua adalah efektif atau tepat guna. Iya. Efektif, bahasa yang kalian gunakan harus sifatnya efektif dan tepat guna. Artinya apa? Informasi yang perlu Anda sampaikan itu saja yang Anda tuliskan dalam surat lamaran pekerjaan. Tidak perlu tuliskan seperti ini ya. Saya seorang sarjana yang cerdas. Tidak perlu Anda jelaskan tentang diri Anda. Saya seorang sarjana yang cerdas. Apa bukti kecerdasan? Karena bagian tadi sampai kepada bagian yang kedua. Nah, bagian yang ketiga adalah
baku sesuai dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya. Misalnya, dia tertulis lamaran pekerjaan yang diinginkan. Cukup Anda tuliskan lamaran pekerjaan, tidak perlu Anda tambahkan yang diinginkan. Kemudian hal, itu hal benar sesuai dengan PUEB ya. Jangan lagi tulis perihal. Kemudian yang keempat adalah kalimat yang digunakan harus kalimat yang efektif. Saya adalah merupakan. Adalah dan merupakan itu dua kata yang maknanya sama. Berarti tidak perlu digunakan karena itu contoh kalimat yang tidak efektif. Iya. Baik Anda, 4 bagian ini yang merupakan bahasa dalam surat lamaran pekerjaan ya. Kita lanjutkan lampiran surat lamaran pekerjaan. Apa-apa saja kira-kira yang masuk dalam bagian lampiran? Yang pertama adalah biodata diri. Ya, biodata diri. Ini biodata yang sifatnya lebih lengkap ya. Iya. Kemudian yang kedua fotokopi KTP, kartu tanda penduduk. Ya, biasanya disertakan, disesuaikan dengan iklan yang tertera pada surat lamaran pekerjaan. Fotokopi ijazah, apakah Anda melamar dengan membaca iklan atau Anda melamar tanpa membaca iklan? Biasanya fotokopi ijazah tetap disertakan. Kemudian yang keempat adalah pas foto. Nah, pas foto 3x4 misalnya. Tapi kalau Anda melamar menjadi penyiar, biasanya bukan foto ukuran 3x4 yang diminta. Biasanya foto Anda sedang bergaya, atau Anda sedang berdiri seluruh badan yang difoto, kemudian itu yang di store ya. Ini kan penyiar, disesuaikan. Atau pramugari misalnya, disesuaikan dengan permintaan pihak perusahaan. Kemudian fotokopi sertifikat. Ya, biasanya kalau kalian punya sertifikat yang sesuai dengan bidang yang Anda lamar, maka itu disertakan ya. Surat keterangan pengalaman kerja. Kalau misalnya Anda pernah bekerja di sebuah hotel sebagai cleaning service, kemudian setelah 5 tahun karena hotelnya tutup, Anda kehilangan pekerjaan, berarti mintalah surat keterangan pengalaman kerja. Sehingga ketika kalian melamar di perusahaan perhotelan yang lain, maka kalian bisa menggunakan surat keterangan pengalaman kerja tersebut. Dan juga lampiran-lampiran lain yang diinginkan atau yang dipersyaratkan oleh perusahaan yang Anda tempati untuk melamar ya. Iya, seperti itu Nanda. Kita lanjut, bagaimana kira-kira penulisan tempat dan tanggal penulisan surat. Yang pertama aturannya, ditulis pada pojok kanan atas. Kemudian tempat penulisan surat diikuti dengan tanda koma sebelum tanggal. Dan penulisan harus sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Perhatikan contohnya nak. Ini contoh yang pertama, benar atau tidak. Contoh yang kedua, silakan Anda analisis perbedaannya. Iya, ini kecil, ini kapital semua. Contoh yang ketiga, ada lagi perbedaan. Tanggal 09, tanggal 22, sama. Kemudian contoh yang keempat, Juli ditandai lagi dengan diantarai dengan tanda hubung seperti ini. Ataukah contoh yang kelima? Iya. Nah, tanda koma, Juli diganti dengan angka 07 sebagai pengganti Juli. Mana kira-kira yang tepat di antara 5 bagian ini? Apakah yang pertama, kedua, tiga, keempat, atau yang kelima? Ya? Ada jawaban? Nah, ternyata yang tepat adalah yang yang berwarna merah. Yang pertama ya. Ya. Bisa kalian lihat perbedaannya enggak? Nah, berarti bulan tulis dengan Juli, tidak boleh dengan angka. Kalau tulis dengan Juli tidak perlu lagi disertai dengan tanda hubung. Ini apa salahnya kira-kira? Iya, 09. Tidak ada tanggal 09. Yang ada tanggal 9, tanggal 8. Seperti itu ya. Nah, koma juga. Koma tidak perlu ada spasi sesudah tempat. Maka SAR langsung koma. Tidak perlu ada spasi. Kemudian yang kedua, lampiran dan hal. Lampiran dan hal memiliki 4 syarat penulisan. Yang pertama menggunakan huruf awal kapital. Jadi lampiran L-nya kapital, hal juga H kapital. Penulisannya tidak disingkat. Jangan singkat lampiran dengan lam. Angka pada lampiran ditulis menggunakan huruf. Misalnya 5 lembar, berarti 5 jangan tulis dengan angka 5. Tapi L-I-M-A dengan huruf. Kemudian penulisannya di mana?
bagian pojok kiri atas kertas kalian. Contohnya seperti apa, nak? Silakan diperhatikan. Ya, yang mana yang benar ini? Ini tadi ya, 4 tidak boleh karena harus ditulis dengan huruf. Ini sudah 4, lamaran pekerjaan sudah benar, tapi ingat lampiran tidak boleh disingkat. Iya, tulis lampiran. 4. Iya. Nah, ini juga 4 lembar, L-nya kapital, tidak perlu Nanda, cukup yang pertama saja yang kapital, yang kedua tidak perlu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, penulisan nama dan alamat surat lamaran pekerjaan. Nama tidak perlu alamat itu tidak perlu diawali dengan kata kepada. Kemudian alamat diusahakan tidak lebih dari 3 baris. Lalu yang ketiga, tidak perlu menggunakan kata sapaan. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat, kata jalan jangan disingkat. Ya, ini jalan, jangan singkat JL, terlebih-lebih JLN. Baik, selanjutnya adalah salam pembuka. Salam pembuka biasanya diawali dengan hormat. Jadi boleh dengan hormat kemudian langsung sambung dengan kata berdasarkan iklan yang dimuat. Nah, itu yang dianjurkan ya. Tapi boleh juga dengan hormat berdasarkan dipisah seperti ini, tetap boleh digunakan. Iya. Selanjutnya adalah alinea pembuka. Bagaimana syaratnya? Usahakan atau dalam alinea pembuka menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kemudian tuliskan sumber informasi lamaran tersebut. Tapi kalau misalnya, mohon maaf kita kembalikan dulu. Tapi kalau misalnya Anda menulis surat lamaran tanpa sumber, maka tidak perlu disebutkan. Ya, karena kalian menulis surat lamaran dengan inisiatif sendiri ya. Tapi kalau misalnya Anda peroleh dengan iklan, berarti tuliskan sumbernya. Ya. Kemudian yang keenam, isi surat lamaran pekerjaan. Apa-apa kira-kira isinya, nak? Ya. Yang pertama adalah identitas. Identitas itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Misalnya nama, tempat tanggal lahir, ini semua huruf kecil ya. Kecuali di sini boleh. Nama Ammar Qaddafi, berarti A-nya huruf kapital. Tempat tanggal lahir apa? Gorontalo, Jakarta, berarti huruf pertamanya kapital. Pendidikan terakhir apa misalnya? SMUK, S1, ya alamat adalah alamat lengkap ya. Maksud, tuliskan posisi jabatan yang Anda lamar. Kalau di iklan misalnya membutuhkan sekretaris, membutuhkan cleaning service, membutuhkan satpam atau pengamanan, maka posisi mana yang Anda lamar? Mohon dituliskan ya. Kemudian yang ketiga, lampiran. Lampiran itu ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Yang mana lampiran? Seperti tadi ya, fotokopi ijazah, fotokopi KTP, pas foto, atau lampiran-lampiran lain yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya, sebentar kita lanjutkan lagi ya. Nah, baik. Kita lanjutkan kepada bagian yang ketujuh, yaitu penutup. Ya. Penutup itu menggunakan sapaan orang kedua. Misalnya ini ya, atas perhatian Bapak, Ibu, ya. Jadi, Bapak dan Ibu itu sebagai sapaan orang kedua. Kemudian menggunakan kata kerja aktif. Saya mengucapkan terima kasih. Jadi, tuliskan mengucapkan. Tidak boleh tuliskan saya ucapkan. Iya. Tapi digunakan saya mengucapkan terima kasih. Tidak perlu lagi tambah di belakangnya terima kasih banyak. Terima kasih setinggi-tingginya. Iya. Kemudian yang kedelapan, nama dan tanda tangan pengirim. Bagaimana syarat penulisannya? Ternyata ada 4 juga. Terletak pada bagian kanan bawah. Letaknya ya, bawah kanan. Kemudian wajib ada tanda tangan. Biasanya menggunakan meterai 6000. Kemudian nama terang disertai dengan gelar. Ya, gelar itu dituliskan jika ada gelarnya ya. Kita lihat contohnya. Misalnya ini hormat saya Suparmin. Nah, di dalam antara hormat saya dengan Suparmin ini, disinilah di sisi kiri ditempel meterai 6000. Kemudian kalian tanda tangan pada bagian tersebut ya. Baik Ananda, kita lihat ke indikator berikutnya. Mengidentifikasi unsur kebahasaan, ini bisa kalian catat di buku tulis kalian. Ya, tidak perlu saya jelaskan. Nah, ini kompetensi dasar untuk psikomotorik ya, menyusun surat lamaran pekerjaan.
Ya, tapi ingat, kita menyusun dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Ada 3 kalau saya tidak salah indikatornya. Silakan kalian baca, kemudian ditulis di buku catatannya, supaya bisa kalian baca setiap saat. Nah, baik, ini ya, kaidah kebahasaan, mengulang saja yang tadi. Kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan itu, nak, pertama menggunakan bahasa yang baku atau formal. Kemudian kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif ya, dan tepat sasaran. Mohon maaf, saya ulang dulu. Bahasanya harus baik, sopan, dan santun. Struktur kalimat sesuai dengan PUEB tadi. Ya, tidak perlu ada terima kasih banyak, karena terima kasih itu tidak bisa kita hitung. Jadi tidak perlu menggunakan tanda kata banyak. Tanda baca yang tepat. Kalau harus koma, maka koma. Harus titik 2, maka gunakan titik 2 ya. Iya. Kemudian, ini contoh, nak. Identifikasilah penulisan surat lamaran pekerjaan berikut. Ini bisa kalian kerjakan ya. Silakan dibaca contoh penggalan surat lamaran ini. Kemudian di bagian bawah sini, nah, silakan Anda lihat perintahnya. Silakan Silakan Ananda perbaiki dan lengkapi. Jadi disuruh perbaiki dan diminta memperbaiki dan melengkapi. Jika ada yang salah, maka silakan diperbaiki. Jika ada yang kurang, maka silakan dilengkapi. Misalnya saya contohkan. JL. Tadi syaratnya bagaimana kalau penulisan jalan? Oh, jalan tidak boleh disingkat. Berarti JL ini salah. Harus kalian perbaiki. Begitu pula penulisan-penulisan yang lain ya. Ya, nanti jawabannya bagian khusus untuk bagian ini tetap saya unggah di Google Classroom kita. Kemudian kalian nanti mengirim perbaikan dan kelengkapannya jika belum lengkap melalui Google Classroom kita ya. Iya. Kemudian daftar riwayat hidup. Iya. Apa-apa kira-kira yang masuk dalam bagian daftar riwayat hidup? Ternyata daftar riwayat hidup itu yang pertama wajib ada data pribadi. Nama, tempat tanggal lahir, tinggi badan, itu data pribadi ya. Kemudian riwayat pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai S1 kalau kalian S1 misalnya. Kemudian pengalaman kerja, jika ada pengalaman kerja masukkan semua. Kemudian pengalaman organisasi. Pengalaman organisasi Anda, untuk apa ini pengalaman organisasi? Pengalaman organisasi ini, dalam perusahaan itu kan biasanya kita bekerja secara tim ya. Jadi kalau kalian punya pengalaman organisasi, kalian tuliskan saja sebagai bahan pertimbangan bagi pemilik perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah prestasi. Prestasi ini disesuaikan ya. Misalnya Anda mau melamar sebagai koki di sebuah hotel, berarti prestasinya adalah lomba masak misalnya, disesuaikan. Jangan mau melamar koki di sebuah hotel, lalu prestasinya Anda masukkan juara 1 sepak takraw tingkat kabupaten. Nah, itu tidak berkaitan ya, kecuali kalau Anda melamar sebagai guru olahraga. Nah, prestasinya boleh seperti itu. Sepak takraw kan berkaitan dengan olahraga. Ya, baik Ananda. Mudah-mudahan dipahami sampai pada bagian ini. Ya, itu ya Ananda. 5 daftar riwayat hidup yang boleh kalian masukkan sebagai lampiran dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, kita lihat contoh ya. Nah, ini contoh. Data pribadinya ada nama, ada alamat, ada berat badan, tinggi badan. Nah, lebih lengkap daripada isi yang tertera pada surat lamaran tadi. Sifatnya lebih lengkap. Kemudian riwayat pendidikan dituliskan. Sekian tahun sekian sampai sekian SD. Sama ya. MIS, Madrasah Ibtidaiyah Swasta. Tahun sekian sampai sekian duduk di SMP. Kemudian sampai ini hanya memasukkan saja UNM. Boleh juga masukkan jurusan dan fakultasnya misalnya. Pengalaman kerja saya masukkan 5 sebagai contoh. Nah, mengapa pengalaman kerja ini saya masukkan? Karena misalnya saya akan melamar sebagai calon tenaga pengajar. Jadi pengalaman ini bermanfaat ya. Sebagai tentor, sebagai staf pengajar, asisten dosen misalnya, dan staf pengajar. Jadi kalau saya melamar dengan pekerjaan yang sama, berarti bagian pengalaman kerja ini menjadi pertimbangan bagi pemilik yayasan kalau misalnya dia yayasan pendidikan. Iya. Pengalaman organisasi. Oh, anggota OSIS. Anggota OSIS berarti orangnya bisa bekerja sama misalnya. Rohis. Oh iya, pernah juga masuk di lembaga keagamaan. Berarti ada dasar agama minimal ya. Pemimpin redaksi di sebuah majalah di kampus UNM waktu itu ya.
Berarti dia bisa memimpin walaupun dalam skala-skala yang sifatnya kecil misalnya. Pernah menjabat ketua bidang di Maperwa misalnya. Ya, ini semua menjadi pengalaman organisasi yang bermanfaat ya untuk kita bekerja. Prestasi, sekali lagi prestasi boleh dituliskan yang disesuaikan dengan jenis lamaran pekerjaan kalian. Ternyata juara 2 lomba kreativitas guru. Berkaitan, karena kreativitas guru berkaitan dengan persiapan saya untuk menjadi guru pada pekerjaan yang saya lamar misalnya. Dan terakhir, tetap dimasukkan tanggal, kemudian nama lengkap Anda dengan gelar, disertai dengan tanda tangan di antaranya ya. Iya. Baik Ananda, sebagai bagian terakhir dari pembelajaran kita adalah kita diharapkan mampu untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Jadi ini praktiknya ya, psikomotoriknya, menulis surat lamaran pekerjaan. Mudah-mudahan kalian bisa. Menulis surat lamaran pekerjaan ini disesuaikan dengan iklan. Yang mana iklannya ini yang tertera nak. Jadi silakan dibaca. Ini contoh saja Harian Sindo. Harian Sindo ini adalah sumber iklannya 5 Juli 2020. Yang dibutuhkan apa? Teknisi dan administrasi. Silakan menulis surat lamaran pekerjaan disesuaikan dengan tata cara penulisan yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, nanti ini juga akan saya unggah di Google Classroom. Kemudian kalian bisa baca kembali iklannya di sana. Dan saya berikan tenggang waktu ya untuk mengerjakan. Butuh berapa hari kira-kira Nanda? 1 hari cukup? 1 jam? 2 hari? Ya, jangan ya. Saya juga kan paham bahwa ada tugas-tugas atau ada penugasan dari guru-guru mata pelajaran yang lain. Olehnya itu kita lebih bagus ini kita kerjakan dalam waktu maksimal 4 hari ya. Jadi insya Allah pada saat saya unggah nanti tugasnya ini untuk menulis surat lamaran pekerjaan, saya berikan waktu selama 4 hari untuk bekerja. Bagaimana cara pengerjaannya nak? Silakan jangan diketik langsung di Google Classroom. Silakan Anda tulis dulu di kertas folio. Mengapa? Karena surat lamaran kan tadi ada syaratnya. Ada aturan tata bahasa. Kalau Anda ketik langsung berarti mungkin saja aturan tata bahasanya tidak bisa Anda ikuti. Yang tidak perlu Anda ikuti tadi meterai ya. Meterai itu hanya penjelasan saja, tidak usah tempel meterai. Ya, nanti pada saat Anda melamar pekerjaan pada dunia nyata. Itu kan nanti akan bermanfaat itu. Ya, melamar pekerjaan nanti surat lamaran ini tidak perlu Anda lagi bertanya. Karena saya sudah ajarkan, kita sudah diskusikan sama-sama. Ya, silakan dibaca nak. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, maka nanti kita diskusikan di grup WhatsApp kita ya. Ya, boleh juga japri ke saya secara pribadi kalau misalnya ada hal yang kurang jelas. Ya, ini syaratnya juga lengkap. Ya, kemana diarahkan surat lamaran tersebut juga ada pada iklan. Ya, jadi mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa mempraktikkan menulis surat lamaran pekerjaan. Ya, berdasarkan iklan ini ya. Baik Ananda, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Ini harapan kita semua, kalian bisa sukses, kalian bisa meraih cita-cita sesuai dengan yang kalian impikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.